Yusuf Kala bertemu dengan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar, Jumat 12 Juli 2024. Dalam pertemuan 2 jam itu, sosok yang akrab disapa JK tersebut mengutarakan simpatinya pada rakyat Palestina yang menjadi korban agresi Israel. JK juga menegaskan terkait sikap solidaritas dan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Dikutip dari Tribun News, dalam kesempatan itu JK sempat mengutarakan sulitnya mendistribusikan bantuan ke Palestina. Hal itu lantaran blokade yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Zionis. Menurut JK, untuk menciptakan perbaikan kondisi di Gaza, Hamas harus menunjukkan persatuan dan kebersamaan dengan Al-Fatah. Begitu pula dengan hubungan internal militan Palestina itu sendiri. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu mengatakan semua harus menyusun rencana kemanusiaan untuk Gaza. Namun ia mengingatkan bahwa rencana tersebut bisa efektif jika kekerasan dihentikan terlebih dahulu. Sementara itu Ismail Haniyeh mengapresiasi para diplomatik Indonesia hingga kiriman bantuan ke Gaza. Dalam pertemuan itu Haniyeh juga membeberkan kondisi pelik di Gaza termasuk masalah kemanusiaan dan politik. Banyaknya pasukan IDF yang tewas selama berperang di Gaza mendorong Israel untuk memperpanjang masa wajib militer. Diketahui wajib militer atau WAMIL itu diperpanjang hingga 36 bulan. Dikutip dari Tribun News, perpanjangan masa WAMIL itu lantaran Israel kekurangan tenaga kerja setelah 10 bulan memerangi Hamas. Para menteri di Kabinet Keamanan Israel pun memutuskan untuk memperpanjang masa wajib militer. Dilaporkan, perpanjangan masa WAMIL itu akan berlangsung selama 8 tahun. Setelah itu, masa WAMIL tersebut akan dikurangi menjadi 32 bulan lagi. Namun hal tersebut tergantung dengan kondisi keamanan di Israel. Sebagai informasi, wajib militer dikurangi dari 36 bulan menjadi 32 bulan pada 2014 lalu. Namun tentara Israel membutuhkan tambahan tenaga kerja seusai perang sengit di Gaza. 3 miliar serangan elektronik terhadap sistem komputer dialami oleh tentara Israel atau IDF. Hal itu berlangsung sejak dimulainya perang di Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu. Dikutip dari Tribun News, Dembinski, Komandan Unit Pusat Sistem Komputer dan Informasi Angkatan Darat, ikut buka suara terkait percobaan peretasan itu. Dembinski mengatakan, serangan tersebut menarget sistem komputasi awan operasional utama IDF. Diketahui hal itu mencakup perangkat lunak yang digunakan militer Israel di lapangan. Perangkat lunak itu berfungsi sebagai pengelola pertempuran, menentukan lokasi pasukan hingga bertukar informasi. Artinya, serangan dan percobaan peretasan itu diduga untuk memantau gerak-gerik pasukan Zionis, khususnya lokasi detail setiap penempatan prajurit Israel di medan perang. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menepis kabar yang beredar soal penarikan IDF. Dikabarkan Israel tengah mempertimbangkan opsi untuk menarik diri dari perbatasan Gaza Mesir. Kabar itu menyatakan bahwa langkah tersebut termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata. Diberitakan, para negosiator Israel berdiskusi untuk memasang sistem pengawasan elektronik berteknologi tinggi di koridor Philadelphia. Dikutip dari The Times of Israel, laporan itu muncul sehari seusai Perdana Menteri Netanyahu mengajukan permintaan baru agar Israel tetap memegang kendali atas perbatasan utama. Kantor Netanyahu menegaskan, sang Perdana Menteri bersikeras bahwa Israel tetap berada di koridor Philadelphia. Namun terdapat 2 pejabat Israel yang menyatakan bahwa negosiator negaranya telah berdiskusi soal penarikan IDF. Penarikan itu menjadi bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang akan membuat Mesir memperkuat batasannya. Terlebih untuk memastikan bahwa Hamas tak bisa menyelundupkan senjata dari Sinai. Warga Israel diserang virus West Nile sejak bulan Mei 2024 lalu. Kementerian Kesehatan Israel mengatakan sebanyak 356 warga didiagnosis menderita demam menular akibat virus tersebut. Jumlah itu meningkat 2 kali lipat dari awal bulan. Dikutip dari Tribun News, jumlah warga yang tewas pun meningkat menjadi 31 orang. Terutama dalam 2 hari terakhir, pasien yang tewas akibat terinfeksi virus ini
meningkat hingga 70%. Dilaporkan pasien yang meninggal itu rata-rata berasal dari Tel Aviv. Sebagai informasi, virus West Nile dikabarkan menyebar di Israel pada awal bulan Mei 2024. Nyamuk yang terinfeksi virus itu terdeteksi di wilayah Tel Aviv, kota resor Laut Merah Eilat, dan wilayah lainnya. Virus West Nile ini merupakan penyebab utama penyakit yang ditularkan melalui nyamuk di benua Amerika Serikat. Diketahui virus tersebut menular lewat gigitan nyamuk yang terinfeksi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.